Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Arsitektur Berbasis Layanan. Saya Ikutet Rizika Artana dari Program Studi Ilmu Komputer Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait dengan pengenalan cloud computing dan juga overview dari Amazon Web Service atau AWS. Nah, pada pertemuan ini kita akan coba untuk memanfaatkan salah satu layanan dari AWS yaitu EC2 atau Elastic Compute Cloud. Apa yang akan kita lakukan atau pelajari pada pertemuan ini? Nah, pertama nanti kita akan membuat user dan group dengan batasan, yaitu dengan menggunakan layanan IAM user dari AWS. Kemudian setelah itu kita akan membuat EC2. Kemudian kita akan mengakses EC2 dengan menggunakan SSH. Setelah itu kita akan coba menginstal package Nginx dan PHP. Kemudian kita coba mengunggah file lokal ke EC2. Nah, apa itu EC2? EC2 adalah layanan komputasi yang disediakan oleh AWS yang bisa kita manfaatkan seperti virtual private server. Ya, kita seperti memiliki komputer atau server tersendiri yang bisa kita akses. Jadi inilah sebagai infrastruktur as service. Jadi kita bisa mengakses dari level sistem operasi sampai dengan aplikasi dan juga data. Nah, pertama saya akan membuatkan user dulu dengan menggunakan IAM user atau Identity and Access Management. Kita membuat satu akun. Pertama kali mendaftar itu kita membuat akun root. Ya, akun root. Akun root kita tidak gunakan untuk manajemen dari layanan AWS, tetapi biasanya kita akan mendistribusikan akun-akun yang baru sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Nah, untuk itulah kita perlu membuat policy, yaitu terkait apa yang boleh dilakukan oleh user tersebut. Nah, nanti saya akan membuat satu grup namanya mahasiswa Ilkom yang boleh untuk mendeskripsikan host, kemudian descript instance, descript volume, descript instance status. Nah, kemudian saya akan membuat satu user namanya kelompok 1 contohnya yang akan saya tugaskan untuk memanage salah satu dari instance EC2. Nah, ini adalah halaman utama dari AWS setelah login. Jadi di sini akan muncul yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Nah, kemungkinan kalau teman-teman baru mendaftar dan kemudian login, ini adalah di recently visit adalah kosong. Kebetulan saya sudah mengunjungi beberapa layanan dari AWS, jadi akan terlihat seperti ini. Pertama, kita akan coba untuk masuk ke dalam menu IAM. Kemudian, pertama kali saya akan membuat aturan dulu atau policy. Nah, di sini sudah ada policy yang pernah saya buat sebelumnya. Saya buat policy yang baru saja. Jadi policy yang akan nanti digunakan oleh mahasiswa Ilkom, yaitu policy-nya sederhana, hanya boleh untuk melihat informasi dari EC2 yang ada. Nah, itu adalah policy dari level group. Kemudian nanti policy di level user, dia akan bisa untuk menghidupkan atau start atau stop atau mereboot dari instance. Nah, di sini service yang saya gunakannya adalah EC2. Kemudian di EC2 ini yang boleh dilakukan nanti adalah beberapa saja. Di describe host, jadi bisa search di sini. Describe host. Kemudian juga bisa instance, describe instance, jadi bisa melihat informasi terkait instance. Kemudian juga bisa melihat volume. Dan juga bisa melihat instance status. Nah, instance status. Oke. Nah, saya kemudian close. Kemudian ini adalah bisa dilakukan pada semua resource. Resource itu artinya sumber daya yang ada di AWS yang sudah diciptakan sebelumnya. Jadi kemudian saya klik next saja. Kemudian tagnya ini opsional, untuk informasi tambahan saya tidak isi. Kemudian namanya itu adalah policy group Ilkom, contoh saja. Kemudian ini adalah summary dari hak akses yang sudah saya berikan tadi. Kemudian saya klik create policy, sudah masuk jadi policy dari grup Ilkom. Kemudian di sini saya akan membuat grup mahasiswa Ilkom. Nanti usernya siapa saya kosongkan dulu. Kemudian policy-nya adalah policy group Ilkom. Kemudian saya klik create group. Nah, sudah. Kemudian siapa saja usernya di sini bisa dimasukkan nanti. Nah, ini
setelah saya klik tadi itu akan loading terlebih dahulu karena ini adalah masih menunggu. Mau tunggu sebentar. Nah, kemudian saya akan menambahkan user. Saya klik menu user di sini. Kemudian saya tambah add user. Nah, contohnya saya membuat penugasan seperti ini. Jadi nanti masing-masing kelompok itu akan saya berikan akses satu buah EC2. Jadi username-nya saya pakai kelompok 1. Kemudian akses type-nya apa saja. Jadi nanti saya akan izinkan dia mengakses secara programatik jika dia membutuhkan akses key ID dan secret key ID menggunakan AWS API. Tapi sepertinya tidak ya. Ini belum menggunakan dulu. Jadi saya hanya berikan password yang bisa digunakan untuk login nanti ke dalam AWS sebagai IAM user. Jadi contohnya passwordnya saya pakai ilcom. Nah, ilcom22 tanda seru. Oke, kemudian saya klik next permission. Ya, saya simpan saja biar lebih gampang. Kemudian dia adalah masuk ke mahasiswa ilcom. Tag. Nah, ini saya kosongkan saja tagnya di sini, optional. Review yaitu saya create user. Oke, sukses. Nah, oke. Itu adalah membuat user dengan sekaligus membuat grupnya dan juga sekaligus membuat policy-nya. Kemudian saya close dulu. Oke. Nah, kemudian kalau saya ingin mengedit dari policy hak akses yang diberikan pada masing-masing user, saya bisa lakukan edit di sini. Saya klik dulu. Kemudian di permission-nya. Nah, permission-nya sebenarnya sudah diberikan Paul Group ilcom ketika kita buka nama usernya kelompok 1. Jadi di sini ada permission yang sudah kita tambahkan atau policy yang kita tambahkan itu Paul Group ilcom. Nah, ini tadi mampu untuk melihat atau mendescribe dari EC2. Kemudian saya ingin menambahkan suatu policy di sini yaitu user kelompok 1 ini bisa untuk start, stop dan restart dari EC2 yang memiliki tag kelompok 1 itu. Nah, jadi saya buat dulu di sini namanya, kalau langsung tanpa perlu membuatkan di policy, ini saya klik add inline policy ya. Jadi saya pilih service-nya juga. Saya cari EC2. Kemudian untuk action-nya ini saya pilih start instant, kemudian stop instant, juga reboot. Nah, jadi ketika kita berikan akses seperti ini, ya action seperti ini kepada user, kita harus menentukan resource mana yang nanti mana yang akan diberikan aksi seperti itu. Jadi instance-nya saya buat any saja, boleh seperti ini, tetapi dengan special request, yaitu kondisinya adalah resource tag. Ya, jadi saya buat resource tag-nya key-nya adalah kelompok. Jadi operatornya adalah string equal to angka 1 ya. Jadi seperti ini add. Nah, jadi semua instant tapi yang gininya adalah 1, yang tagnya adalah kelompok 1. Nah, ini sebenarnya bisa kita lihat selain dari visual bisa kita lihat dengan JSON-nya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi bisa dilihat JSON-nya. Jadi pada user kelompok 1 ini efeknya ada allow. Jadi action yang boleh dilakukan adalah reboot, start sama stop pada semua instant ya, karena ada bintang yang ada di sini, yang ada di user ini, dimana resource tag-nya itu adalah kelompok KLP 1. Oke. Review policy, kemudian secret policy. Oh, harus ada nama. Namanya adalah policy dari kelompok 1. Oke, sudah. Jadi ada yang di-attach secara direct, secara langsung, dan ada juga yang di-attach berdasarkan grup. Oke. Nah, sampai di sini sudah dalam kita membuat user. Kemudian saya masuk ke layanan yang akan kita sediakan di sini kepada kelompok 1, yaitu EC2. Kita lihat dulu apa itu EC2. EC2 kepanjangan dari Elastic Cloud Compute. Dia sebagai infrastructure as service, di mana pada EC2 ini memiliki kemampuan sebagai virtual machine. Jadi sama seperti kita membeli
virtual private server, kita dapat akses SSH, dapat akses ke sistem operasi, bisa memodif, bisa menginstal package dan lain sebagainya. Nah, di EC2 ini nanti menyimpan datanya pada virtual drive, disebut dengan EBS, Elastic Block Storage. Kemudian bisa kita buat load balancer dengan menggunakan Elastic Load Balancer, dan jika kita juga bisa menggunakan scaling, menggunakan auto scaling group. Nah, itu nanti di materi yang lebih advance. Nah, sekarang saya demokan bagaimana caranya untuk launch instant. Nah, jadi saya akan membuatnya di region Indonesia. Ya. Jadi pastikan memilih region dulu di sini, di Jakarta. Ya, saya pilih Jakarta. Untuk tadi IAM user itu tidak perlu memilih region karena itu berlaku secara global. Oke, pada menu EC2 ini terlihat beberapa instance yang sudah saya buat. Ada OJS3, ada Golden Web, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya membuat instance yang baru. Instance itu artinya satu server, virtual private server gitu ya. Jadi saya klik launch instance. Nah, ketika kita klik launch instance, maka pertama kita harus memilih AMI, Amazon Machine Image. Jadi ini mirip dengan bagaimana kita memilih sistem operasi yang akan kita gunakan pada virtual private server kita. Nah, contohnya saya akan menggunakan Ubuntu server 2004. Nah, ini adalah free tier eligible, artinya bisa kita gunakan gratis dengan batasan tertentu ya. Jadi saya gunakan ini. Saya select 64 bit. Kemudian untuk tipe komputasinya ada banyak sekali. Nah, jadi di sini ada family-nya, ada family T, ada family C, dan lain sebagainya. Kemudian ada nama type-nya, kemudian ada virtual CPU-nya ada berapa, memorinya berapa giga, untuk storage-nya pakai apa, EBS contohnya, dan lain sebagainya. Nah, contohnya saya pilih yang free tier eligible. Jadi free tier eligible ini kita bisa gunakan secara gratis, biasanya kita gunakan untuk uji coba, dan karena komputasinya kecil, saya klik ini. Kemudian saya bisa sebenarnya langsung review and launch, tapi saya pilih next configure detail, instance-nya satu saja. Kemudian yang lainnya saya biarkan dulu. Kemudian langsung. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan kode di user data. Contohnya ketika instance-nya perlu di start, itu bisa langsung untuk melakukan instalasi seperti Apache dan lain sebagainya, bisa kita ketik di sini sudo apt-get install Apache 2 gitu, boleh seperti itu, tapi saya akan nanti lakukan ketika sudah connect ke server saja. Nah, itu saya biarkan kosong. Kemudian next, klik add storage. Nah, ini storage-nya berapa giga kita gunakan. Nah, saya contohnya menggunakan 8 giga saja. Kemudian next, add tags. Nah, di sini saya akan tambahkan tag, yaitu seperti pada IAM user tadi, kelompok 1 tadi. Coba kita lihat saja biar tidak bingung. Nah, di sini resource tag-nya kelompok dan 1 itu ya. Jadi di sini kelompok dan 1. Nah, itu. Jadi kemudian saya pilih security group. Nah, security group ini kita bisa tentukan EC2 ini bisa diakses melalui port berapa saja gitu ya. Nah, contohnya saya membuat security group yang baru untuk mahasiswa Ilkom gitu ya. Mahasiswa Ilkom. Kemudian yang saya buka adalah SSH. Dari SSH ya, dari mana saja bisa diakses. Kemudian karena kita akan menyediakan layanan web, saya buka HTTP. Kemudian saya buka juga contohnya ya, ketika nanti kita gunakan HTTPS juga. Jadi ini yang akan kita buka. Jadi SSH, HTTP dan HTTPS. Ya, HTTPS-nya akan kita buka di sini. Port 2280 dan 443 untuk SSH. Untuk HTTPS. Oke, kemudian review and launch. Nah, ini summary-nya. Ada peringatan bahwasanya kita buka untuk umum ya, security-nya ya, dibiarkan saja dulu. Launch. Nah, kemudian key pair. Nah, key pair ini adalah key yang akan kita bisa gunakan connect ke EC2 menggunakan SSH. Jadi saya buat aja new key pair yang baru untuk kelompok 1.
key kelompok 1. Kemudian saya download. Nah, ini harus disimpan baik-baik dan tidak boleh disebar. Jadi praktik. Nah, di sini adalah kelompok 1. Oke, kemudian saya simpan. Nah, launch and jadi saya bisa launch di sini. Oke. Kita bisa lihat instannya yang sudah dibuat tadi sedang inisialisasi. Jadi saya ubah saja namanya jadi kelompok 1 itu ya, biar tidak bingung. Ini kelompok 1, kita tunggu sampai inisialisasinya selesai. Oke, sambil menunggu, tadi kalau kalian ingat kita membuat user dengan nama kelompok 1. Nah, kemudian saya akan buka tab baru Ignito di sini. Nah, kemudian saya akan login dengan user tersebut. Nah, kita loginnya menggunakan IAMuser. Jadi IAMuser itu artinya user yang dibuat oleh root user. Nah, jadi di sini memerlukan akun ID-nya. Jadi akun ID dari ini adalah, kebetulan saya menggunakan Unixa. Ini akun ID-nya nomornya segini. Bisa copy saja. Jadi saya buat akun ID, next. Nah, username-nya tadi adalah kelompok 1. Password-nya tadi adalah yang sudah saya buat sebelumnya. Dan saya sign in. Oke, nah ini tampilan pertama ketika baru login. Nah, di sini saya masuk ke service-nya EC2. Saya ketik saja EC2. Oke. Nah, ini EC2, kemudian saya pindah region. Ini regionnya Virginia. Saya masuk ke Jakarta. Nah, di sini terlihat ada instan yang running sebanyak 2. Yang lainnya API error karena tidak saya izinkan tadi ketika mendefinisikan IAMuser untuk melihat informasi lain. Jadi saya bisa lihat instan yang running apa saja. Yang running ada 2, sekarang yang kelompok 1 dan Golden Web. Nah, jadi saya bisa clear filternya untuk melihat yang offline. Nah, di sini ada kelompok 1 yang sudah saya buat tadi, itu adalah sudah running ya. Nah, contohnya user ini ingin menghidupkan OJS 2 ini kan sedang stop nih. Saya klik, lalu instance saya coba untuk start, ini saya hidupkan. Nah, dia tidak bisa start karena kalau kalian ingat tadi bahwasanya akses yang diberikan pada kelompok 1 itu hanya untuk mendescribe dan hanya boleh start, stop, atau reboot pada yang tagnya adalah kelompok 1. Jadi yang namanya kelompok 1 ini saja. Nah, sekarang ini coba saya stop atau reboot ya. Saya coba reboot ini. Reboot. Nah, itu diizinkan. Dia sedang reboot. Jadi manajemen akses user pada AWS ini sangat aman ya, salah satunya dengan IAMuser, dengan IAM rule. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita gunakan untuk mengatur keamanan dari AWS seperti yang tadi, yaitu security group, bisa juga, terus kemudian dari NaCl dan network access control list itu bisa juga. Oke, untuk dasar ini dulu kita gunakan. Nah, kita coba cek, ini sudah running. Oke, itu dalam membuat EC2 ya, launch EC2. Jadi kita sudah menentukan type tadi, storage tadi, sistem operasi, dan juga access key. Nah, selanjutnya kita akan melakukan melakukan koneksi ke EC2 kita melalui komputer lokal. Nah, saya biasanya menggunakan software Bitwise sebagai SFTP dan juga sebagai terminal. Bisa juga menggunakan PuTTY sebenarnya atau menggunakan terminal langsung. Boleh saja, tetapi dalam praktek ini saya akan menggunakan Bitwise. Silakan install Bitwise, di search saja. Kebetulan saya sudah install Bitwise ya. Silakan di-download saja dan diinstal. Kemudian nanti setelah kita install, kita konfigurasi dan connect ke
EC2 ya. Jadi Bitwise itu dari komputer lokal kita, nanti kita menggunakan SSH atau port 22 untuk EC2. Kemudian ketika connect, kita akan coba untuk menginstal Nginx sebagai web server dan juga PHP. Kemudian kita coba untuk mengupload file dari komputer lokal kita. Oke. Nah, sekarang akan saya buka Bitwise. Kemudian saya klik new profile, saya simpan dulu. Kelompok 1 EC2. Nah, di sini dibutuhkan informasi host, port, kemudian untuk nanti metode yang kita gunakan itu adalah menggunakan public key. Nah, di mana kita dapatkan host, port, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini di kelompok 1 ini. Nah, ketika klik share detail, ini akan ada muncul banyak informasi, ada public IP yang bisa kita gunakan untuk mengakses nanti baik ke SSH ataupun ke web atau port 80 atau public IP4 untuk DNS-nya juga bisa kita gunakan untuk mengakses ya, sama saja. Nah, saya akan gunakan ini, saya copy saja, klik ini copy, kemudian saya kembali ke Bitwise, saya klik ini port 22, username-nya adalah karena kita menggunakan Ubuntu, jadi username-nya Ubuntu tadi. Kemudian initial metodenya kita gunakan public key. Nah, key-nya mana? Masih kosong. Jadi, jika masih kosong, kita harus mendefinisikan key-nya terlebih dahulu, yaitu client key manager. Kemudian klik import. Nah, di sini kosong karena dia Bitwise. Saya pilih all file, kelompok 1. Oh, saya tidak taruh di sini tadi, sorry. Saya taruh di arsitektur berbasis layanan di praktek di kelompok 1 ya ini. Nah, kemudian saya lakukan import. Nah, sudah. Nah, jadi ini sudah saya import. Kemudian saya close saja. Nah, di sini saya pilih profile 1. Jadi key-nya itu tidak boleh dibagi karena itu yang akan kita gunakan untuk terhubung dengan EC2 kita. Kemudian saya klik login, ditunggu, kemudian ada host key verification, saya klik accept and save. Nah, sudah terhubung. Jadi sudah terhubung, kita bisa klik terminal. Oh, munculnya di sini. Nah, terminal. Jadi kita sudah terhubung dengan ini. Kemudian kalau ingin melakukan transfer file, kita menggunakan SFTP-nya nih. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah terhubung. Kita akan coba menginstal Nginx sebagai web server, karena kalau sekarang kita akses ini, IP-nya ini, itu belum ada apa-apanya, masih kosong ya. Belum ada web servernya. Sudo apt min-get install Nginx. Nah, yes. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, coba kita tes. Reload. Nah, sudah. Jadi sudah ada welcome to Nginx. Nah, dari sini kita sudah bisa hosting HTML. Tapi bagaimana dengan PHP? Nah, kalau PHP install aja lagi sudo apt min-get install PHP. Bisa ditentukan versinya. Bisa jangan diisi versi, secara default biasanya adalah yang tersedia di repositorinya. Contohnya inilah PHP 7.4. Oke, sudah selesai. Kita restart Nginx-nya, sudo service Nginx restart atau reload boleh. Nah, sudah. Oke, ini terkait permissionnya. Jadi karena owner dari var www ini adalah sepertinya adalah www data, sedangkan saya adalah usernya adalah Ubuntu. Jadi saya ubah dulu chmod ya. Chmod chon. Saya ubah ownernya dulu sebentar. Chonnya adalah ke Ubuntu. Di Ubuntu. Nanti saya balikkan lagi setelah ini.
setelah upload slash var slash www slash html ya. Oh sorry, sudo. Nah sudah. Jadi jika sudah, saya akan upload. Kemudian saya akan coba untuk mengupload file HTML. Contohnya di sini saya membuat file HTML. Halo.html. Saya isi H1 belajar PHP. Saya belajar isi2. Nah, saya skip, saya hapus dulu nih. Nah, kemudian saya akan drag halo.html. Nah, kemudian kalau saya buka di sini, nah, jadi belajar isi2. Sudah, berarti kita sudah bisa berhasil mengkonfigurasi server. Oke, itu untuk hari ini demonya. Silakan disimak dan dipelajari. Jadi untuk khusus mahasiswa Ilkom, saya berikan nanti akses 1M user dan 1 isi2. Dan silakan untuk dioprek. Jadi kalian sudah dapat mata kuliah pemrograman web sebelumnya, pasti sudah punya project. Silakan nanti bisa hosting sementara projectnya di isi2 ini ya. Mungkin kalian perlu install PHP, MySQL dan lain sebagainya. Oke, demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.